Brosur halaman 5 yang di tengah. An Abdillah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sidqa birrun wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba fujurun wa innal fujura yahdi ilan nari wa innal abda la yataharral kadhiba hatta yuktaba kadzaban. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu adalah kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga dan sesungguhnya seseorang hamba memilih berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kedurhakaan dan sesungguhnya durhaka itu membawa ke neraka dan sesungguhnya seorang hamba memilih berlaku dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Mohon dijelaskan dalam brosur halaman tersebut karena tulisan Arabnya yang tidak jelas, Ustaz. Yang mana? Bisa mbak waca kok tidak jelas gitu. Ya. Tulisan Arab yang kurang jelas yang mana? Inna sidqa, ya, inna sidqa birun wa innal birra yahdi ilal jannati. Tulisan saya jelas semua. Kalau tulisanmu yang kurang jelas, ya nanti tukar brosur yang jelas tulisannya. Boleh ganti liyane kono. Mana yang kurang jelas? Jadi kalau kurang jelas tulisannya, nanti bisa cari ganti brosur yang lain atau ditulis dicetakke dhewe dijelaske. Jadi ketahuilah, jujur itu pangkal kebaikan. Orang yang berbuat jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu yang membawa manusia ke surga. Maka orang yang selalu setiap hari perilakunya selalu jujur dicatat di sisi Allah, orang ini orang yang sangat jujur. Tapi jangan sekali-kali kamu bohong. Bohong itu menjadi penyebab kejahatan. Nah, kejahatan ini yang akan membawa manusia ke neraka. Jadi neraka itu disebabkan karena orang itu berbuat jahat. Jahatnya itu diawali dari bohong. Maka semua bentuk kejahatan itu diawali dari kebohongan. Orang yang selalu berbuat bohong, ya, apapun berbuat bohong, sehingga tercatat di sisi Allah, orang ini tidak sekedar orang bohong, tetapi orang pembohong. Bohong dengan pembohong lain enggak? Nah, ini orang ini bohong. Tapi kalau orang pembohong, sudah. Jadi pembohong itu lebih tidak sekedar bohong. Jadi orang ini pembohong. Wes apa-apa mesti bohong, orang pembohong. Nah, itulah orang pembohong ini tempatnya di neraka. Ya. Jadi jangan sampai kita mendidik anak kita dimulai dari diri kita juga, jangan menjadi pembohong. Maka Nabi kita mengatakan ada seorang ibu memanggil anaknya kecil, panggil, nak sini saya beri. Kebetulan itu Nabi ada di dekatnya, ditanya ibu tadi, hei bu, kamu manggil anakmu, kamu beri, mau beri apa? Ya Rasulullah akan saya beri buah kurma, kebetulan ibunya buah kurma. Oh ya sudah, kalau kamu manggil anakmu, sini tak beri, ternyata tidak kamu beri apa-apa, kamu bohong. Nah, mengapa tidak anak dipanggil terus diberi, terus dibuat bohong? Tidak boleh. Kalau kamu mendidik anakmu dengan cara begitu, anakmu terkesan dalam hatinya, oh ibu saya bohong. Ya.
Nanti kalau apalagi bohong lagi, lama-lama anak itu ngecap ibunya, ibu saya itu pembohong. Kalau ibunya sudah pembohong, secara tidak langsung itu menanamkan bohong kepada anaknya. Karena membohongi anaknya, besok kalau udah gede anaknya membohongi ibunya juga. Wong sejak kecil dididik bohong. Nah, maka jangan sampai. Maka menanamkan kepada anak itu harus jujur sejak kecil. Hingga terus dididik jujur. Bohong sedikit aja harus diluruskan. Jangan dibiarkan. Ya, itu ya. Apalagi? Rasul halaman 7. Kedua dari atas. Qala Abdullahi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rawal Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana dengan seorang yang mencibir seorang wanita yang memakai hijab kekinian? Apakah itu termasuk mencela, Ustaz? Iya, mencibir. Lah pakai jilbab kok dicibiri kenapa? Ya dah? Dia itu siapa? Kalau ada orang Islam kok mencibir ada orang pakai jilbab. Dia bukan orang Islam, maka dikatakan fasik dia, rusak. Ya. Ya, mencibir, menghina, mencaci orang muslim itu dia suatu bentuk kefasikan. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Kalau membunuh, memerangi atau membunuhnya kafir. Orang kok memerangi orang Islam atau membunuh orang Islam, kafir dia. Kalau bukan kafir enggak mau. Lu dia orang Islam. Lah orang Islam kok membunuh orang Islam, kafir dia. Karena dia membunuh orang Islam tadi jadi kafir. Karena tidak ada orang Islam membunuh orang Islam itu. Ya ada kenyataannya ada itu orang kafir. Lu dia sholat, lah iya setelah dia sholat setelah membunuh orang Islam itu dia jadi kafir. Karena orang Islam itu al-muslimu akhul muslim, haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Maka kalau dia membunuh orang Islam jadi kafir dia. Apalagi? Halaman 11 paling atas. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajtami'ul imanu wal kufru fi qalbi imri'in wa la yajtami'us sidqu wal kadhibu jami'an wa la tajtami'ul khiyanatu wal amanatu jami'an. Rawah Ahmad. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkumpul keimanan dengan kekafiran di hati seseorang. Begitu pula tidak akan berkumpul bersama-sama kejujuran dengan kedustaan. Dan tidak akan berkumpul bersama-sama khianat dengan amanat. Hadis riwayat Ahmad. Tidak berkumpul kejujuran dan kedustaan. Bagaimana dengan orang munafik, Ustaz? Nah, orang munafik itu apa? Orang munafik itu apa? Orang munafik itu hakikatnya dia itu orang apa? Kafir. Hanya kekafirannya dibungkus dengan keimanan. Kita dia iman, tapi hakikatnya dia kafir. Maka ciri-ciri orang munafik kata Allah, kata Rasulullah itu idza hadatsa kadzaba. Kalau berkata bohong. Oh dia bukan orang munafik, dia orang iman. Enggak, kalau orang iman tuh iyyakum wal kadziba, dijauhi betul bohong itu. Ya. Kalau dia orang iman kok berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Ya.
Wa idza tumina khona. Diberi amanat khianat. Itu bukan orang yang beriman itu. Orang munafik. Imannya monggo tutup saja. Loh, saya tahu sendiri loh. Saya tahu sendiri dia sholat. Kerap sholat jejer saya kalau di masjid Jumatan jejer. Iya, tapi kalau dia orang sholat, ya, dilihat dari sholatnya dia Islam. Tapi kalau dia melekat kebohongan, keingkaran, kekhianatan, itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya tidak bisa memisahkan dari kemunafikan. Tetap dia tergolong orang munafik. Ya, makanya kalau tanyakan orang munafik, munafik ini kafir hakikatnya. Maka bohong biasa orang kafir kok. Untuk jujur susah. Untuk pegang amanat ya sulit. Diberi amanat apa? Mesti dikhianati wong kafir. Mengapa begitu? Dia tidak takut pada Allah. Asal mau berbuat bohong, yang penting orang yang saya bohongi tidak tahu, itu sudah merasa aman. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, yang saya bohongi tidak tahu, tapi Allah tahu. Wong pusikan dalam hati aja Allah tahu. Ya, maka orang itu orang iman. Maka tidak mungkin keimanan kok menyatu dengan kemunafikan, tidak mungkin. Ya. Walaupun saudara mengatakan, loh, tapi hadisnya kan dhaif. Betul, hadisnya dhaif, ada perawi yang tidak dapat dipercaya. Tapi hadisnya itu betul. Bersesuaian dengan hadis yang lain yang sahih. Bahkan bersesuaian dengan ayat Al-Qur'an. Kalau kamu orang yang beriman, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang pertama tadi loh. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Lah kamu bohong itu kok, orang yang beriman kok bohong. Nah, iman itu jujur. Ya. Tidak ada bohong. Lah iman bohong dan jujur jadi satu itu tidak mungkin. Allah juga menjelaskan, Allah tidak menjadikan dalam hati manusia itu dua, ya, dalam rongga manusia itu ada dua hati. Satu hati suka bohong, satu hati suka jujur, nggak ada. Ya. Maka bohong dan jujur tidak mungkin menyatu. Maka Nabi kita di hadis sahihnya mengatakan, orang tidak bisa lepas dari kemunafikan sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji, sekalipun dia umroh, sekalipun dia menyatakan saya orang muslim, ya, tetapi masih melekat pada dirinya idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar, wa idza tumina khona. Diberi amanat dia khianat. Ya, tidak bisa lepas. Di sholatnya, hajinya, puasanya, zakatnya, pernyataannya sebagai orang muslim, dia tetap munafik. Tidak bisa menyatu itu. Gitu ya. Jadi walaupun hadis itu ditanyakan di dhaif, tapi tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih. Bahkan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi ke halaman 10 Ustaz. Hadis yang paling atas. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minul abdul imana kullahu hatta yatrukal kadiba minal muzahati wa yatrukal miraa wa in kana shadiqan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba dengan iman yang sepenuhnya sehingga ia meninggalkan berdusta dalam bergurau dan meninggalkan berbantah meskipun ia benar. Hadis riwayat Ahmad. Apakah orang yang melihat dan menikmati acara lawakan di TV yang kata-katanya diada-adakan sehingga lucu dan menghibur,
Orang yang melihat termasuk tidak beriman, Ustaz. Nah, nek kowe seneng dihapusi ya tidak beriman. Apalagi kalau kemudian Rasulullah, orang yang suka atau banyak tertawa itu akan mematikan hati. Jadi hati kok wong senenge guyon wes. Guyon hatinya mati. Kalau sudah suka ketawa saja susah hatinya untuk dihidupkan, mengerti kepada kebenaran, mati hatinya. Aku wes kecanduan begitu tuh ngrungokke pengajian bosen. Kowe pengajian isine kok mung neraka, swarga, infak, zakat, kok ora nek cengengesane. Nah, mula nek suka begitu itu ya walaupun luwih pengajian sing gergeran kuwi sing seneng. Wah, mulai ngaji, wah, mubaleke apik bianget, wetengku nganti atos. Lu ngaji kok iso weteng atos iki piye? Wah, mubaleke lucu bianget to. Wiwit assalamualaikum nganti bubar wis. Wah, lah tuh nganti wetengku atos banget. Lah tuh entuke pengajiane ya. Nah, ya weteng atos kuwi mau. Padahal namanya ngaji itu kalau ngaji agama Islam itu bukan guyonan. Ya dah? Islam bukan guyonan, Islam isinya petunjuk. Memberi petunjuk dari jalan sesat ke jalan selamat. Ya dah? Justru kamu jangan bikin gaduh dalam pengajian. Ya dah? Supaya pelajaran dia berikan dalam pengajian itu masuk. Yang mengkaji agama Islam kalau kita ngaji agama Islam itu mesti Quran dan Sunnah. Lah kok dadi geguyon. Akhirnya Quran Sunnah ora klebu sing klebu lawake mau. Lah ngaji kok bareng mulai cerita wah pingkel-pingkel ngewetengku atas. Lah petunjuk apa sing mbok jiko? Wis pokoke lucu banget. Yang mula ora tahu. Ya, untuk pelajaran wong ngisine ngaji ya mau ngono, ndak pelajaran dari agama nggak dapat. Coba nek kalau kita bahas Quran, bahas hadis, kok dadi guyoni Quran hadis sing lucu nggo napa? Ya golek ana coba. Sing lucu ki apa to? Quran hadis kok didadekke geguyonan. Nah kalau kita tidak suka ngaji dengan betul, sukanya ya gitu-gitu tadi, berarti hatimu mati sudah. Mati dari jalan yang benar. Khotamallah ala qulub, dikunci mati hatinya. Ditunjukkan jalan yang benar itu sudah tidak bisa masuk. Maka dinasihati atau tidak dinasihati sama saja. Sawaun alaihim andartahum alam tundirhum ayu minum. Sama saja kamu mbok kandhani apa ora padha wae cah kuwi. Tetap tidak berubah, sama saja. Ngaji kalau ora padha wae. Maka saudara ngaji di sini ada perubahan, wis hatimu keras itu. Ngaji itu tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Saya dulu perbuatan saya belasaan, tidak karuan ini karena tidak tahu. Setelah ngaji jadi tahu, oh ternyata begini tidak boleh, begitu nggak boleh, ini larangan Allah, inilah jadi berubah. Maka Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Ketika saya dulu belum mengerti, saya seperti itu. Setelah saya mengerti, sekarang saya berubah menjadi seperti ini. Ya mesti beda. Lah nek kowe ngaji karo ora padha wae, aja ngaji. Ora nek gunane. Apalagi halaman 11 hadis yang di tengah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun al jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawi Ahmad. Dari Anas bin Malik ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lisannya, dan tidak akan masuk surga seorang yang membuat tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Ahmad. Mohon diberikan tips-tips untuk bisa istiqomah dalam kejujuran dan bagaimana caranya meluruskan iman, hati, dan lisan sehingga dalam kehidupan penuh dengan barokah, Ustaz. Maka itu tadi dikatakan tidak akan lurus iman seseorang kecuali lurus hatinya. Iman itu pekerjaan hati. Maka tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lisannya. Kalau hatinya sudah lurus, ya, pancaran yang mendorong dari hati untuk mengucap, ucapannya pun lurus karena hatinya lurus. Nah, iman itu pekerjaan hati. Nah, Quran diturunkan oleh Allah itu juga sasarannya itu hati. Maka orang yang tidak bisa mengerti Al-Quran dikatakan oleh Allah orang buta. Yang buta bukan mata di kepala ini, tapi buta mata hatinya. Ya, coba dibaca surat Al-Hajj itu ayat 46 atau berapa itu. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'iluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya. Jika diberikan petunjuk kebenaran kok tidak bisa, padahal matanya melihat. Tapi tidak mau ke jalan yang benar. Memang mata-mata di kepala ini melihat, tapi mata hatinya buta. Kalau mata hatinya buta, walaupun mata di kepala melihat, tidak bisa mengerti kebenaran. Maka dalam surat Bani Israel ayat 72 dibaca sekali biar lengkap. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel surat ke-17 ayat 72. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Hati-hatikan. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ya kan? Jadi yang akan tersesat dari jalan yang benar, tersesat jauh, itu barang siapa yang mata hatinya buta. Bukan mata kepalanya yang buta, tidak. Kalau mata kepala ini buta, kalau mata hatinya tidak buta, dia bisa masih menempuh jalan yang benar. Tapi sekalipun mata di kepala ini ya melihat terang, tapi buta hatinya. Semua bisa dilihat, hanya kebenaran yang tidak bisa dilihat. Kelurusan yang tidak bisa dilihat. Karena tidak bisa melihat kelurusan, tidak bisa melihat kebenaran, maka tidak bisa jalan benar ya. Akan tersesat dari jalan yang lurus tadi, karena hatinya buta. Mata hatinya buta. Nah, bagaimana supaya tetap lurus kita? Maka Allah sudah mengarahkan. Kalau sudah kita diberi modal oleh Allah sejak lahir itu modal iman. Supaya iman kita tetap kuat, jadi diberi modal iman berarti mata hati kita itu diberi penglihatan oleh Allah. Menjadi orang yang beriman. Untuk menjaga supaya iman tetap lurus, kita tetap jadi orang jujur, tetap jadi orang yang selalu merasa diawasi Allah. Kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah.
yang berulang kali saya suruh baca ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Ya, sabar kamu berkumpul dengan orang-orang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Orang yang aktivitasnya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau aktivitasnya mengharap ridho Allah, tentu tidak mau bohong dia. Tidak mau bohong. Karena bohong itu tidak diridhoi Allah. Tidak mau khianat. Khianat itu dibenci Allah. Gitu? Tidak mau dia berbuat mengingkari janji, itu dibenci oleh Allah. Maka orang yang hatinya lurus, dia selalu pegang amanat. Kalau bicara tentu bicaranya pun lurus. Karena Allah memerintahkan waqulu qaulan sadida. Berkatalah kamu dengan perkataan yang lurus. Perkataan yang benar. Jangan bohong. Nah, maka kita supaya kumpul dengan orang-orang begitu itu kerasan. Ya. Jangan meninggalkan lingkungan yang begitu isinya orang-orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah, perbuatannya selalu mengarah kepada kebaikan. Ya, jangan terkecoh dengan gebiarnya dunia. Kancane duwe ngene kok aku ora duwe ngene. Kancane lah udah kepingin dunianya tadi, akhirnya lupa mengingat Allah. Wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling meninggalkan lingkungan yang baik tadi, hanya tertarik dengan indahnya dunia. Ya, indahnya dunia. Bahkan cak wis ndopit motor apik-apik bahkan ya, baru tambah lagi ya. Aku omong kaya ngene wae, tertarik. Kita tidak punya itu, tapi kita punya iman yang kuat. Terjaga dari api neraka. Ya, kalau kamu tertarik hanya gebiar dunia, kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Kamu tinggalkan kesenangan yang baik, kamu beralih kepada tipuan. Maka akhirnya kamu karena tertipu dari oleh dunia, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Sudah, kamu tadi hati-hati untuk mendapat ridha Allah, sekarang mata hatimu terkencang dengan gebiarnya dunia. Akhirnya lupa kepada Allah, hatinya dilupakan oleh Allah, mengingat Allah, akhirnya menjadi orang yang melampaui batas kebenaran. Nah, supaya bisa istiqomah itu kumpul, bergaul, cari lingkungan yang baik. Ya, kalau lingkungannya bangsa lingkungan yang jelek, ya, maim, mendem, maksiat yang lain, udah pelacuran, dah yang main semacam itu, matikan hati itu. Ya, maka kalau kita istiqomah dalam kebaikan, pilihlah lingkungan yang baik-baik. Ya, yang mengerti tentang agama dan mengamalkan agama dalam kehidupannya, insya Allah pasti baik. Apalagi? Halaman 11 masuk ke halaman 12. An Abi Hurairah anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna fulanata dzakara min kasrati salatiha ghaira annaha tu'dhi bilisaniha. Qala finnari. Qala ya Rasulullah, inna fulanata dzakara min qillati salatiha wa siyamiha wa innaha tasaddaqat bi aswari aqitin ghaira annaha la tu'dhi jiranaha. Qala hiya fil jannati. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah rajin melakukan sholat, tetapi dia sering menyakiti orang dengan lisannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia di neraka. Laki-laki itu bertanya lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah tidak begitu rajin sholatnya dan puasanya, dan sesungguhnya ia bersedekah dengan potongan-potongan keju, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berkaitan dengan hadis tersebut,
apakah istri saya tergolong tidak akan masuk surga karena seringkali marah-marah terus dengan anak-anak kami sehingga tetangga mendengar seolah-olah sedih dan tidak aman dari lisan istri saya. Sering saya menasihatinya tetapi nggak ada perubahan. Dan apakah itu bisa dikatakan suatu kejahatan, Ustaz? Lah istrimu ngaji apa ora? Ya. Yang orang ngaji kudu kamu beli pelajaran. Ku anfusakum wa ahlikum. Kamu kewajiban mendidik dirimu, mendidik istrimu, mendidik anakmu, jangan tersentuh api neraka. Lah anak kok dimarahi terus sih salah ya apa? Ya, katamu tadi marah-marah terus, berarti anakmu salah terus. Kok dimarahi terus, berarti tidak pernah tidak marah karena anaknya tidak pernah tidak benar, salah terus. Lah kalau anak salah terus sih yang salah siapa? Pendidiknya, yang mendidik siapa? Nah, ibunya, orang tuanya. Jadi kalau anak itu jangan jadi lampiasan kemarahan. Susah dadi anak ngono kuwi. Bapake nesu sasarane anake. Anake lagi teko, jadi bapake pas nesu tuabok. Terus sampai jatuh. Salah apa anak kuwi? Nah, nanti ibune nesu, anake sing ditendang. Wah, jadi anak dilahirke nggon keluarga ngono ki susah anake. Pomo entuk milihno mbok aja dilahirke kaya ngene iki aku dhisik. Nah gitu ta. Ya wah, anakmu kok jadi sasaran itu apa? Ya, jangan sampai anak itu jadi sasaran. Anak itu buah kasih sayang. Harusnya anak itu dididik. Sampai doanya saja Allah menuntun doa. Doakan orang tuanya itu supaya orang tuanya dikasih oleh Allah seperti orang tuanya mengasihi sayangi anaknya ketika masih kecil. Ya, lagi mbok kesin tadi sasaran terus wiwit cilik lah. Ya doamu piye terus anak ngono kuwi. Ya kita Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Jadi anak orang tua biasanya pada anak yang masih kecil itu kasih sayang sampai tuntunan doa kepada anaknya untuk orang tuanya Allah menuntunkan, ya Allah ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua, kasih sayangilah kedua orang tua saya seperti kedua orang tua saya mengasihi saya ketika masih kecil. Wes, nah sejak kecil during-uring terus ya. Doa dah. Dungane wong tua seperti anak kecil ya during-uring terus karo Gusti Allah terus wong tua monggo. Nah, maka itulah. Jadi apalagi sampai tetanggamu merasa terganggu. Jam 12 bengi tanggane wis ngantuk turu. Wah, gembrambiang unek-unekke anake. Nah, itu kan. Ya, kalau begitu itu perlu istrimu dibawa ke rumah sakit jiwa. Iya. Nah, soalnya kaya ning alas ngeni anake nganti tanggane barang gebribenan ra kok seperti hidup tuh kaya hidup di tengah hutan ra nek wong krungu itu. Ya. Maka dididik, dirubah. Kalau karena kebodohannya tidak ngerti agama, dibawa ngaji biar ngerti. Biar berubah. Ya nah. Apalagi? Masih dari hadis yang sama pada perkataan yang sholatnya tidak rajin dan seterusnya. Yang dimaksud sholatnya tidak rajin di sini apakah bolong-bolong, apa tidak awal waktu, atau tidak banyak mengerjakan sholat sunnah, Ustaz? Ya itu yang ketiga itu. Rajin itu maksudnya tidak melakukan sholat sunnah. Sholat-sholatnya pas. Tadi ada hadis lain kan. Sholatnya, istilahnya ada orang sholatnya hanya wajib tok, tidak sholat sunnah apapun. Puasanya ya puasa wajib Ramadan saja, tidak pernah puasa
putih, tidak pernah puasa Senin Kemis, apalagi kok puasa Daud, nggak pernah. Ya, pokoknya selama hidupnya posonya itu hanya Ramadan. Sholatnya hanya 5 waktu, sholat wajib tok. Tidak pernah sholat rawatib, tidak pernah sholat sunnah, apalagi sholat gerhana, barang, wes ora tahu. Tapi istimewanya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Jawab Nabi, surga. Tapi yang satu tadi sregep sholat, samping sholat wajib, sholat sunnah rawatib dilakukan, qiyamul lail, witir dilakukan, sholat fajar dilakukan, ya dah, udah, sunnah, puasa-puasa sunnah jalani semua. Tapi dia suka menyakiti hati orang lain. Jawab Nabi apa? Finnar. Ya. Berarti mengapa ini sholatnya rajin, kok jawabnya singkat finnar? Salahnya di mana? Suka menyakiti hati orang lain. Sedang menyakiti hati orang lain itu haram. Dan sholat yang dia rajin tadi hanya sunnah. Andai kata dia tidak sholat pun tidak dosa. Sholat sunnah tadi tuh. Yang satu lagi sholatnya wajib tok. Sholat sunnah nggak dilakukan. Sholat sunnah itu tidak dilakukan tidak apa-apa kok. Sholat tarwih ya belas ora tahu tarwih. Sunnah itu. Kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dosa. Tapi kalau dia suka menyakiti hati orang lain, dosa itu haram. Nah, maka itu dah. Walaupun kamu rajin tapi rajin melanggar yang haram, neraka tempatnya. Walaupun orang tadi pas-pasan sholatnya wajib dipenuhi, orang wajib itu dipenuhi sudah. Orang nganggo sholat sunnah tidak, dan dia baik hati pada siapapun, tidak pernah nyakiti hati orang lain, masuk surga dia. Apalagi Ke halaman 8 paling bawah atau 8 masuk ke halaman 9. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ghibah ialah kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia tidak suka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Bagaimana pendapat engkau jika keadaan saudaraku itu memang betul-betul seperti apa yang aku katakan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika keadaan saudaramu itu betul seperti apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah kepadanya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah berbuat buhtan, kebohongan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Pada suatu hari ada seorang muslim menangani anak-anak atau miloro karena anaknya menangis sehabis gojekan dengan teman-temannya. Bapak itu mengira bahwa anaknya menangis sebab didolimi oleh temannya. Kemudian bapak itu membentak-bentak anak-anak tersebut dengan suara keras. Esok harinya ibu-ibu yang melihat merasa kasihan kepada anak-anak yang dibentak-bentak tersebut. Kemudian ibu-ibu itu bercerita ke sana kemari atas kejadian itu. Apakah itu juga termasuk ghibah, Ustaz? ya jelas itu ghibah itu. Ya, kalau dia tahu bapak tadi membentak keras dikira apa tuh
menjadikan anaknya nangis tadi menyakiti anaknya. Kalau ibu-ibu yang tahu bahwa itu bukan menyakiti anaknya, ibunya tadi mesti meluruskan. Pak, jangan marah dengan teman-temannya. Temannya itu nggak apa-apa yang nangis tadi karena sebab diterangkan. Kalau kamu tahu dia biarkan saja, malah tidak ditegur dan malah dikandake yang sopo-sopo, hibah itu. Hibah itu menceritakan sesuatu yang kamu ceritakan itu nggak suka. Coba yang dia marah terus kamu ceritakan kemana-mana, dia kan tidak suka. Tidak suka. Perilakunya diceritakan kepada yang lain-lain, dia nggak suka. Nah terus, ibu tadi, loh yang saya katakan itu apa adanya, memang orangnya seperti itu. Lah yang kamu ceritakan kalau apa adanya memang orangnya seperti itu, lah itulah kamu yang disebut ghibah betul. Ghibah itu seperti itu. Nah kalau yang kamu ceritakan pada teman-temanmu tadi tidak seperti itu, kamu ceritakan seperti itu, berarti kamu buat buhtan, bohong. Nah, jadi pilih ghibah apa pilih bohong? Apa yang tidak buhtan kalau ghibah itu? Aku dulure. Ya. Wong dan ghibah itu menjadi satu, dua-duanya di neraka semua. Ya tak? Bohong itu dosa. Ya tak? Ghibah itu makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah, umumnya orang Islam kan yang haram itu hanya bangkai ayam, ya, bangkai kambing, darah, ya. Kalau bangkai manusia halal, maka jadi makanan harian bangkai manusia itu. Tidak merasa kalau dia, wah disuguh ayam kok sing belih sapa iki? Beliannya gimana? Ragu nek sing belih ora wong Islam haram berarti bangkai ini. Ini makan bangkai saudaranya enak saja. Nah, maka itulah bedanya orang yang mengerti. Justru makan bangkai saudaranya yang sudah mati tadi ghibah itu, kadang itu menjadi makanan harian. Semoga nggih ngumpul karo kancane mesti makan bangkai kampanye, mesti makan bangkai temannya. Dan kalau makan bangkai temannya itu berjam-jam tidak habis. Udah mau habis, ada teman lagi datang. Ada apa toh? Itu loh si fulan itu begini, tambah meneh. Ya arep bubar enek kancane teko. Sapa toh? Ngrembug iki lho cah oh ya jot kawe ngono kuwi wis kan dhisik aku. Mula aku tahu gathuk dengan dia ndak pernah. Orangnya suka lah, tambah meneh. Makin tambah temannya, ndak habis-habis bangkainya manusia tuh ada saja. Jadi seolah-olah menjadi makanan harian. Dosa itu jangan dikira tidak dosa. Maka itulah hindari yang begitu itu. Kalau memang membicarakan kebaikannya tidak salah, boleh membicarakan kebaikan. Dan orang kalau yang dibicarakan kebaikannya tidak marah, ya, tidak sakit hati. Tapi kalau yang dibicarakan itu kejelekannya mesti dia nggak suka. Nah, membicarakan kejelekan yang orang yang kamu bicarakan tadi tidak suka itulah namanya ghibah. Apalagi? Masih berkaitan dengan ghibah. Saya mulai berdagang, ada tetangga saya merasa tersaingi karena orang-orang sekarang pada beli ke tempat saya. Akhirnya tumbuhlah perasaan dengki dan akhirnya saya dilabrak di celah-celah. Tetapi tidak saya balas dari celaan-celaannya. Kalau ketemu juga saya sapa, tetapi hanya diam saja. Dan orang-orang satu kampung bertanya-tanya kepada saya, kenapa dilabrak? Padahal jaraknya juga tidak dekat dan dagangannya pun berbeda-beda. Lalu saya ceritakan apa adanya kepada orang yang bertanya kepadaku. Apakah perkataanku berkenaan menceritakan apa adanya tentang cacian-cacian tetanggaku yang dengki itu termasuk ghibah dan apa dibenarkan dalam Islam?
Dan apabila ada yang menanyakan lagi sikap saya yang benar bagaimana Ustaz? Nah itu jika dia dengki itu atau perasaanmu atau memang begitu cocok kowe GR. Dan rumongso nglabrake nglabrak aku mergane karena dagangan saya makin laris, dia tidak laku terus nglabrak saya. Coba jangan cepat mengambil kesimpulan itu, dicari yang lain. Apa sebabnya kamu dilabrak itu? Nah, itu dicari dulu. Ya toh? Kalau memang orang lain tahu permasalahanmu dengan orang lain tadi dia tidak tahu, kalau tanya jawaban yang sebaik-baiknya kamu jawab saja. Loh, kok kayak kamu dilabrak tanggamu ini apa? Kalau kamu nggak tahu, saya sendiri tidak tahu. Coba tanya yang labrak itu apa sebabnya. Istilah jawaban itu betul. Tapi kalau ya karena dia dengki, dagangan saya jadi laris ya, belum tentu itu loh, karena wong kamu dagangnya laris, urung mesti dia ngelabraknya itu karena kamu laris dia tidak laris, belum tentu. Kalau kamu ada perasaan itu berarti kamu prasangka buruk tadi. Padahal dia ngelabrak kamu itu mungkin ada sebab lain. Ya dah? Sebab lain. Kamu karena dagangmu laris, tiap hari kamu beli duren, mangan duren kulite mbok gua ngene tanggamu kuwi. Nah, setiap dia ngresik-ngresik sama, loh, ya mesti kulit. Keluargaku ndak pernah ada beli duren kok. Kulit duren ning kebonku kae lah. Ngerti sing tuku, sing guangi kowe ta anakmu. Lah itu dilabrak itu. Bukan karena daganganmu laris. Nah, coba dicari sebabnya apa. Kamu gedean rumangsa terus ditakani tanya tetanggamu, kenapa kamu dilabrak? Itu loh karena dengki, salah kamu. Tapi kalau kamu memang terjadi seperti itu, dilabrak kenapa? Itu loh anak-anak saya tuh kalau makan durian kulitnya dibuang situ. Oh ya pantas kamu, harusnya gitu. Jangan kegedean rumangsa, perasaan dewe, prasangka kepada tetangganya, terus kamu liampaskan membenarkan dirimu sendiri. Terus jadi pergunjingan, nah ini gibah kamu. Nah, kalau memang kamu tidak tahu sebabnya, lebih baik kalau ditanya, ada apa kemarin kamu dilabrak? Saya sendiri itu tidak tahu, tapi tahu-tahu kok dilabrak. Coba tanya aja tetangga saya itu apa sebabnya. Nah gitu turut tanya dia. Jangan malah perasaan kamu sendiri, kamu ungkapkan itu terus jadi ghibah. Nah. Apalagi? Bagaimana dengan para pedagang pada zaman sekarang? Walaupun orang Islam, banyak yang tidak jujur. Misalnya, saya pesan barang lewat online, harga sudah oke, tetapi barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditawarkan, bahkan kualitasnya lebih jelek. Mohon tausiahnya Ustadz, supaya teman-teman pedagang bisa mencontoh cara berdagang Rasulullah SAW. Ustadz. Kalau memang kamu pesan barang, ternyata dikirim tidak sesuai dengan yang kamu pesan, harusnya gimana? Kembalikan. Kembali, wong tidak sesuai pesanan saya bukan ini kok kamu kirim ini. Nah, tidak sesuai dikembalikan. Jangan tidak dikembalikan, tetap diterima, malah kamu gunjing ya. Dosa no kamu ya. Ya pesan kembalikan. Dagang itu harus ada modal kejujuran. Jujur. Kalau dipesan selalu dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau tidak jujur, lama-lama pedagang itu mesti tidak laku. Ya, apalagi suka mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ya itu tetap itu dilarang dalam Al-Quran itu malah. Wailul lil mutaffifin. Ya. Celaka orang yang mengurangi takaran. Apabila menakar untuk dirinya sendiri dipenuhi, tapi menakar untuk orang lain dikurangi, itu celaka. Memang pedagang sekarang yang tidak jujur itu memang banyak, ya dah. Dagang buah, dagang apa, itu minta supaya berat timbangannya itu aja, ya dah. Kalau ini ada kadang-kala dikasih tambangan apa, kalau menjual nanti tambah bebannya itu dikurangi. Tapi kalau itu ditambah kalau menjual. Tapi kalau membeli tambahan di timbangannya itu diambil. Nah, supaya mendapat tambahan
berat. Kalau menjual, mestinya beratnya 1 kilo, nanti bisa diringankan. Kalau menjual, bisa dikurangi 1 on misalnya. Ya. Tapi kalau membeli, ditepatkan timbangannya. Ya boleh, tadi menjual dan membeli harus sama. Kalau beli gula 1 kilo, ya 1 kilo betul. Terus 1 kilo dikurangi 1 on, terus diplastiki itu gede. Nah, untuk beli gula 1 kilo, dikasih plastik gede ini 1 kilo. Yang setengah kilo ambilkan yang separuhnya. Padahal yang gula 1 yang plastik besar tadi ditimbang tidak ada 1 kilo. Nah, menipu itu. Mintanya sekilo kok dijual tidak genep 1 kilo. Walaupun cuma seberat 1 on atau setengah on. Hitungannya dia kan, tapi nanti kalau lakunya banyak saon peng piro lah jadi itu. Ya kita dapat untung, rugi kamu. Ya enggak? Hasil keuntungan dengan kecuranganmu tadi, kalau kamu makan jadi makanan, ya haram, masuk surga. Nah, nggak boleh itu. Pas yang beneris, apa enengnya? Nimbang gak dulu 1 kilo tenan, ya jangan sampai dikurangi. Apalagi kalau beli barang tidak cocok, kembalikan pada yang kamu pesan itu. Katakan, oh yang pesan saya begini kok, kualitasnya kok tidak sama, pesanan saya tidak sama, nah dikomplain itulah, kembalikan. Ojo ora dibalekke, malah ceritanya, wah aku kapok aku, pesen yang kono kirimannya barang dengan pesanannya tidak sama. Padahal mungkin tidak jarak juga dia. Ya, tidak jarak juga. Apalagi? Zaman sekarang, orang jujur malah hancur. Mohon tausiahnya Ustadz. Karena pada praktek kehidupan atau dalam suatu organisasi, apabila ada orang yang jujur malah disingkirkan karena dianggap tidak mau diajak kerja sama, Ustaz. Mula kuwi nek jamane edan melu edan. Nek ora melu edan kowe ora keduman. Ngapain ngono? Ya. Wong jujur ajur. Mula aja jujur. Kowe percaya omonge wong, kowe percaya nabi. Kalau mendengar nabi itu alaikum bisidqi, wajib kamu berbuat jujur, wajib itu. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu membawa kamu kepada kebaikan. Lah kebaikan itu fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu yang akan menuntun kamu surga. Reneng wong jujur ajur, surga jaminannya kok. Ya. Wa iyyakum wal kadziba. Nah ini yang ini barang ajur ini. Kalau kamu sifat bohong. Fa inal kadziba yahdi ilal fujur. Ya. Bohong itu membawa kamu kepada kehancuran, kejelekan. Fa inal fujura yahdi ilan nar. Kalau kamu lakukan suatu kebohongan itu yang membawa kamu ke neraka, ajur ning neraka ya kuwi. Ya ajuri sing bohong kuwi. Kalau jujur itu mulia, bahagia. Ya, maka Nabi pernah mengatakan, tadi kan masalah ekonomi, masalah golek duit itu direwangi bohong. Padahal Nabi pernah mengatakan akan datang suatu zaman orang mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya saja susah, sulit, kecuali dengan cara yang haram. Jadi bakal datang suatu masa mencari rezeki yang halal itu susah. Yang mudah cari rezeki itu yang haram. Yang ngapusi, bohong, khianat, korupsi, itu kebohongan-kebohongan mudah itu. Bikin kuat kwitansi palsu, gitu. Ada seorang pengusaha warga kita datang kepada kami, ya, berikan suatu langgan itu minta supaya dibuatkan kwitansi yang dikasih stempel.
meterai 6.000 itu, capnya cap tokonya itu, tapi nanti yang mengisi belanja, jangan diisi, jaluk stempel, jaluk kwitansi, tapi yang isi nanti yang beli itu, karena itu dikongkon perusahaannya. Itu gimana? Kalau kamu mau berarti kamu buat kebohongan. Kalau memang beli dari tempat kamu harganya 1.000 ya kasih kwitansi, di stempel tokomu 1.000. Jangan kayak di stempel kayak kwitansi kosong. Nanti akan diisi tambah 0 siji, ini beda loh. 1.000 tambah 0 siji dari berapa? Tuh, sudah lipat 100. Ya. Nek tambah 0 siji angka siji kayak coret ngiwa sithik wis dadi pira? Ya, tadi siji leres tambah sithik dhuwur lho. Tadi 7 tambah 0 siji. Nah, udah banyak bohong. Nah, itu jangan mau begitu itu. Lah itu saya kalau orang ngono ora entuk duit, siapa bilang? Orang yang banyak khawatir golek rezeki kalau tidak mau yang haram, susah kamu tidak usah makan. Maka tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa pesanmu kepadaku, pada umatmu ini? Kalau menemui zaman seperti itu, Nabi mengatakan singkat, fa'alaikum bil haram. Hendaklah kamu lari. Loh, kon lari malah. Fa'inal mahram ya Rasulullah, lalu larinya kemana? Wong zamannya udah zaman edan. Lari kemana? Ilallah wa ila Rasul. Lari kepada Allah. Lari kepada Rasulullah. Karena yang memerintahkan ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang merintah itu siapa? Allah. Kalau Allah memerintahkan wahai manusia, makanlah apa yang ditumbuhkan oleh Allah dari bumi ini yang halal dan yang baik. Kalau Allah memerintahkan supaya makan yang halalan thayyiban, sesulit apapun halalan thayyiban mesti ada. Hanya memang lebih mudah cari yang haram daripada yang halal. Tapi bagaimanapun juga mudah yang haram, kalau kamu dapatkan rezeki yang haram itu bahayanya luar biasa. Doamu tidak akan dikabulkan. Ya, rezeki yang haram itu juga haram kamu masuk surga. Ya, dan tidak ada berkahnya. Tapi kalau kamu dapat rezeki yang halal, walaupun sedikit itu berkah. Berkah itu buat kecukupan. Orang yang makannya hanya yang halalan thayyiban, tidak pernah gerangsang dia. Jadi tekannya ya pas-pasan. Pas itu kan baik. Pas-pasan ini ora turah, ora kurang wis pas. Tapi nek pas wis apik. Saudara beli sepatu mesti golek sing pas kok. Di logro sithik mesti moh. Apa meneh sesak ya. Nah itu maka di tengah-tengah zaman edan begitu itu ya, ini Bujangga Ranggawarsita katanya itu duduk hadis tapi bener. Ya, sak bejo-bejone wong lali isih bejo wong eling lan padha. Ya, karena sekarang makan haram wes melu-melu sing haram itu eling. Pas padha. Makanan yang haram itu haram masuk surga kamu. Makanan yang haram Allah menjadikan penghalang terkabulmu dosa. Makanan yang haram akan membawa kamu ke neraka. Healing itu. Ya, waspada. Ya. Nah, gitu. Maka itu kalau zaman seperti itu ya sudah, kita tetap lari pada Allah. Lari pada Allah, lari pada Rasul, maksudnya sulitnya seperti apa kita jangan ikut-ikutan yang edan tadi. Tetap kita mencari yang halalan thayyiban. Pasti Allah beri jalan. Apalagi memang orang sudah banyak tergoda. Ya. Gula sing gampang wae tanpa hitung halal haram wae gampang tak entuk. Sudah? Masih Ustaz. Ya. Saat berbicara atau bertutur kata atau menulis chat pada WhatsApp sudah berusaha dengan bahasa yang sopan, santun dan baik menurut saya. Tetapi ternyata oleh lawan bicara dianggap tidak demikian. Apakah hal demikian sama dengan saya menyakiti
hati lawan bicara dengan tutur kata tersebut Ustaz? Enggak, wong kamu sudah berusaha baik gitu kok. Sudah berusaha baik, ternyata beda bahasanya. Ya, suatu contoh. Wah, di rumahnya saudara itu banyak bangsatnya. Bangsat itu apa? Nah, katanya di suatu daerah tinggi itu katanya bangsat. Lah, krungu sing di omah mbakane wah, padha karo penghuni rumah itu bangsat kabeh gitu. Nesu deh. Padahal yang kamu maksud bangsati, aku lungguh nang ngene omahmu akeh tinggine nek jajane gitu. Lah kok mah dibangsat-bangsate. Wah, orang ini moro rene pisane bangsat-bangsate sing di omah. Nah, itu namanya kan salah paham. Ya, enggak apa-apa lah kalau saya marah dikatakan, ya kamu kasar sekali, kasar gimana tuh? Nah, itu bangsat itu loh, di tempat tuh banyak bangsat itu kok. Terus ditunjukin loh, bangsat tuh ini loh. Oh gitu ta. Nah, terus gini dibalas. Lah, bapakmu ini bajingan gitu. Gitu ta. Bapakmu itu bajingan. Padahal bajingan ini apa? Nah, itu orang Jawa bajingan ini kusir gerubak kuwi lho. Padahal bapaknya dadi bajing-bajing ke bapak lu. Bapakmu nyet bajingan tenan. Nah, kan hanya salah pengertian. Bahasanya bajingan ini supir gerubak, dianggapnya bajingan sing elek itu. Nah, kalau hanya salah paham itu bisa diluruskan sing apik. Ya. Tidak, kalau menyakit hati kamu tanya, "Mengapa? Saya sudah nulis WA dengan kata-kata baik, kamu sakit hati itu apa?" Dia jelaskan, nah, kamu katakannya begini-begini, nah terangkan. Itu hanya salah paham, nggak apa-apa.